Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Juliansah dengan NPM 20106310500098 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun ajaran 2023. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Adapun pada video ini saya akan membahas sebuah inovasi dalam pembelajaran, yaitu inovasi media pembelajaran. Hal yang melatar belakangi dari pembuatan inovasi media pembelajaran ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, di mana menyatakan bahwa sangat penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan matematis. Di sini kemampuan matematis menurut NCTM pada tahun 2019 terbagi menjadi representation matematis, communication matematis, problem solving, connection matematis, dan reasoning matematis. Adapun ternyata fakta di lapangan masih terdapat rendahnya atau kesalahan-kesalahan siswa terhadap kemampuan matematis, masing-masing kemampuan matematis berdasarkan NCTM tahun 2019 tersebut. Contohnya ditemukan dalam penelitian Milenkovic pada tahun 2023, di mana siswa masih kesulitan dalam merepresentasikan matematika dalam kehidupan nyata. Adapun menurut penelitian Nugroho pada tahun 2021 dan juga Shafira pada tahun 2002 menemukan bahwa siswa kurang mampu dalam mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Begitu juga dengan kemampuan-kemampuan matematika yang lain, seperti siswa masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, siswa masih rendah dalam kemampuan koneksi matematisnya, dan juga siswa mengalami kekeliruan dalam menggunakan aturan rumus tertentu yang berkaitan dengan masalah penalaran matematis siswa. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget pada tahun 2017, di mana pada anak usia sekolah menengah, yaitu usia operasional formal, anak sudah bisa berpikir secara abstrak terhadap kehidupan nyata secara sistematis dan logis. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Salah satu solusinya adalah melalui inovasi video pembelajaran kontekstual dengan tujuan untuk siswa dapat memahami materi dan juga memperluas aksesibilitas. Jadi nanti siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Adapun video kontekstual itu dibuat untuk siswa agar lebih mudah memahami materi yang nantinya akan disampaikan. Nah, di sini yang diangkat dalam video pembelajaran saya yaitu sifat-sifat bangun ruang sisi datar, di mana nantinya siswa dapat memahami dengan mudah bentuk dan sifat dari bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, langkah-langkah atau konsep dari pembuatan media pembelajaran video pembelajaran ini berdasarkan konsep ADDIE menurut Branch pada tahun 2019, yaitu ada analis, desain, development, implementation, dan evaluation. Manfaat dari inovasi video pembelajaran ini yang pertama adalah sebagai salah satu referensi media pembelajaran yang kekinian bagi generasi alfa yang bermanfaat dalam proses pembelajaran di SMP. Lalu manfaat yang kedua adalah media ini dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya untuk pemanfaatan media. Lalu manfaat yang ketiga adalah
sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi. Jadi karena bentuknya matematika yang abstrak, nanti guru dapat menggunakan video ini untuk menggambarkan bentuk dari bangun ruang tersebut sehingga mereka lebih dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya itu membantu siswa untuk memahami materi pelajaran karena siswa memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Lalu adapun pembahasan dari video pembelajaran yang saya buat adalah video pembelajaran kontekstual, di mana dengan mengangkat konsep travel keliling dunia, nantinya siswa akan diperlihatkan bangunan-bangunan apa saja yang merupakan contoh dari arsitektur yang berbentuk bangun ruang, seperti misalkan kubus, yang seperti misalkan Ka'bah yang merupakan contoh dari kubus, lalu ada gedung WTC yang merupakan contoh dari balok, lalu ada gedung Pentagon yang merupakan contoh dari prisma, dan juga piramida yang merupakan contoh dari limas. Selain membahas tentang sifat-sifatnya, kelebihan dari video pembelajaran yang saya buat adalah siswa dapat mengenal sejarah singkat, karena dalam video ini mengangkat travel atau perjalanan sambil belajar. Jadi sebelum mengenal sifat-sifat dari bangun ruang, akan diajak untuk mengenal sedikit tentang sejarah singkat dari bangun ruang tersebut. Contoh dari bangun ruang, contoh bangunan dari bangun ruang yang ada. Nah, di sini juga nantinya siswa dapat mengakses dengan mudah video pembelajaran ini melalui link YouTube. Nah, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Inovasi pembelajaran, kesimpulannya adalah inovasi pembelajaran itu sangat penting karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.